Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat datang saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan secara online, baik lewat via Zoom maupun lewat YouTube kita. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan akan tetap sama dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kehidupan kita ada sampai saat ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, karena dalam Tuhan ada kemenangan yang luar biasa, ada kesembuhan dan ada pemulihan. Terima kasih Tuhan.
mukjizat, kami merasakan kemenangan yang luar biasa daripada Engkau Tuhan, kesembuhan yang luar biasa dan pemulihan yang ajaib yang daripada Tuhan. Itulah yang ada dan kami rasakan dalam hidup kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Biarlah ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah pimpinan kuat kuasa Roh Kudus-Mu itulah yang memimpin kami Tuhan. Lebih-lebih ruang hati kami Tuhan, dan kebenaran firman yang akan disampaikan boleh menguatkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah kami. Haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita yang berkata, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Yang setia, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya.
sobat kita, yaitu Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti pujian kita berkata bahwa hanya ada satu sobat kita yang setia, dan dia adalah satu-satunya yang perlu kita andalkan dalam hidup kita. Karena dia adalah sumber kekuatan kita, sumber kedamaian kita, dan sumber pengharapan kita. Tuhan, dia adalah Tuhan yang setia.
kami pagi hari ini. Semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Lewat kekuatan, lewat kesehatan, lewat kemampuan. Inilah rasa syukur kami Tuhan. Kami berglori buat Engkau, karena Engkau Allah yang luar biasa dan dahsyat buat kami. Siang hari ini Tuhan, kami boleh dihadapkan dengan satu sukacita besar, di mana bulan ini adalah bulan anugerah yang Tuhan sudah letakkan buat kami. Kemenangan boleh kami raih, kemenangan boleh kami nikmati dan kami boleh miliki Tuhan. Untuk itu Tuhan, siang hari ini Tuhan sudah utus hamba-Mu untuk menebarkan firman bagi kami. Berkati, urapi, hikmat daripada Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan lewat firman ini boleh menjadi kekuatan buat kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, dan jemaat dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, lewat kekuatan ini kami boleh dimampukan dan kami boleh dibaharui dengan firman yang akan kami dengar pada hari ini. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari petang ini hingga kami boleh menikmati berkat Tuhan lewat firman hari ini. Terima kasih Bapak di surga. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali dalam rumah Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh Om Lukman. Sudah diundur-undur sampai 3-4 minggu. Tapi hari ini waktunya sudah Tuhan tetapkan untuk melayani ya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mau saya sampaikan sedikit pengumuman karena setelah firman kita doa berkat kita selesai. Jadi pengumuman Natal kita akan diadakan tetap sesuai dengan schedule dan rapat tanggal 25 Desember lewat live streaming, baik lewat Zoom maupun lewat online. Jadi kita tidak mengadakan seperti biasa. Tapi anak-anak sekolah minggu tetap kita akan persiapkan untuk kado ya. Kado untuk sekolah minggu, buat guru-guru, buat para lansia, ya juga buat lingkungan sekitar sini. Kita sudah tentukan, kemarin saya coba hitung-hitung sama guru sekolah minggu, kebutuhannya kurang lebih 9-10 juta yang kita akan butuhkan. Kita percaya Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk mengambil bagian dan memberkati Natal, silakan nanti tinggal transfer ke nomor rekening gereja atau boleh nanti isi amplop Natal diberikan kepada bendahara gereja Ibu Yeni ya, supaya kita boleh persiapkan. Kado Natalnya sudah dipersiapkan anak-anak sekolah minggu, terus rajin. Tinggal beberapa minggu lagi kita akan mau Natal, biar semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Puji nama Tuhan. Itu saja pengumumannya. Jadi minggu depan kita akan live streaming untuk persiapan ibadah Natal di tanggal 25. Nah, depan kita juga ada pohon Natal. Kita mulai rasakan suasana Natal ya. Di rumah sudah mulai. Ya, persiapkan dengan baik Alkitab, duduk tenang, jangan warawiri, khususnya yang hari ini pakainya Zoom. Ya, yang pakai Zoom ini baru kali ini biasanya kita langsung online. Tapi hari ini pakai Zoom, Brian dan tim multimedia menyiapkan. Ya, tinggal nanti bisa ditayangkan di YouTube setelah Zoom ini selesai. Jadi perhatikan baik-baik, suaranya di mute. Hari ini baru pertama kali ya, jadi kita bisa pakai buat acara Natal. Semuanya di mute, dengarkan, konsentrasi, kita terima berkat firman Tuhan yang sudah disiapkan buat hambanya ya. Saya waktu dan tepat saya persilakan buat hambanya yang melayani. Shalom. Apa kabar? Terima kasih. Pagi ini terima kasih untuk Pak James sebagai gembala di Geraha Anugerah dan juga para jemaat yang hadir di sini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya dan juga pada teman-teman dan jemaat yang ada di rumah yang sedang menyaksikan online. Puji syukur Tuhan, kesempatan ini kesempatan emas buat saya. Karena ini adalah tanda terima kasih saya pada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai saya dalam kehidupan sehari-hari bersama-sama keluarga dan istri dan menjadi pegangan untuk saya ke depan. Terima kasih
Mari kita berdoa sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih pagi ini sekali lagi kami hamba-Mu mendapat kesempatan untuk berbagi tentang pengetahuan dan juga hikmat yang ada di Alkitab, yang ada di firman Tuhan, yang ada selalu menyertai kami. Kami percaya apa yang hamba mau sampaikan ini adalah karena hikmat kasih karunia-Mu pada kami. Beri kami hamba-Mu kekuatan, beri hamba-Mu hikmat untuk bisa menyampaikan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Dan tetap bungkus hamba-Mu di bawah kaki-Mu supaya hamba-Mu tidak mencuri kebesaran dan megah nama-Mu, berkat hamba-Mu terus diperkuat untuk bisa menyampaikan baik. Kami percaya juga untuk Pak Jin sebagai gembala di Gereja Anugerah makin hari terus meninggikan semua tantangan hambatan terus dihadapi dengan baik dan pasti sukses dan pasti menang atas Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan juga para jemaat yang ada di rumah, ada dimanapun, dan di gereja juga mendapat berkat atas firman Tuhan. Kami percayakan semua dalam nama Tuhan Yesus. Beritahu Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup bersama kami selalu dulu dan sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Tuhan Yesus menyertai kami. Terima kasih. Amin. Oke. Hari ini sengaja saya memilih topik tentang Roh Kudus. Saya mendapat keinginan yang begitu kuat untuk menyampaikan tentang Roh Kudus karena saya menganggap ini adalah sebuah yang tidak bisa dilewatkan begitu saja bagi umat orang Kristen ya. Karena orang Kristen itu tahu tentang 3 hal. Orang lain menyebutnya trilogi. 3 hal yang Tuhan, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tapi kita tidak mengatakan seperti itu. Kita di kitab suci mengatakan bahwa ini adalah tokoh Allah yang ketiga yang di dalam kehidupan orang Kristen, orang Kristiani ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Karena Roh Kudus itu tentang siapa dan identitas Roh Kudus itu adalah tokoh penting dari 3 tokoh yang Allah ciptakan di dunia dan di surga. Roh Kudus itu adalah roh Allah yang ada hadir di sekitar kita. Bahkan nanti kita akan tahu identitasnya dan siapanya dia dan fungsinya apa. Dan juga apa yang kita tidak boleh melakukan terhadap Roh Kudus. Ini perlu saya garis bawahi. Dan berkat apa yang kita dapatkan dari kita mengerti tentang Roh Kudus itu. Di sini saya jelaskan bahwa Roh Kudus adalah tokoh Allah yang ketiga. Ialah Roh Kudus atau Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan yang tidak kelihatan. Roh Kudus ini tidak kelihatan. Kalau Tuhan Yesus pada saat dulu bisa dilihat, tapi Roh Kudus ini tidak kelihatan. Karena ini Roh Allah sendiri yang bekerja melalui pikiran kita, otak kita, logika kita, perasaan kita yang di hati, dan pribadi manusia, gerak-gerik, perilaku. Disitulah Roh Kudus ada di sekitar 3 hal tadi, pikiran, perasaan, dan pribadi manusia. Ini penting supaya kita tahu. Next. Roh Kudus itu adalah roh yang suci, Roh Kudus. Karena di dunia ini banyak roh. Hati-hati. Ini Roh Kudus dan Roh Suci. Nebukadnezar aja mengatakan biar roh dewa-dewa yang kudus yang Daniel punya yang disuruh menerjemahkan mimpi. Dibilang roh yang kudus, roh dewa-dewa kudus. Ada roh yang dewa-dewa, itu bukan Roh Kudus. Yang memiliki kuasa dan kemuliaan setara dengan Allah, Bapa dan anak Allah, Allah anak. Dia adalah penolong, pendamping, penasihat, dan pengajar ilahi. Jadi ini sangat strategik kalau saya sebut posisinya dia. Dia penolong, pendamping, penasihat,
dan pengajar. Jadi Roh Kudus itulah fungsi dan perannya. Next. Kita lihat di Yohanes 15 ayat 26, di situ saya juga sudah sampaikan. Roh kebenaran. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Aku ini adalah Yesus Kristus sendiri. Karena kita ketika itu Yesus belum dipanggil naik ke atas surga, dia sudah berjanji kepada kita untuk meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus. Inilah roh yang diminta oleh Kristus sendiri, yang diutus oleh Bapa sendiri. Turunlah ketika Yesus naik ke atas surga, turunlah roh kebenaran itu ke bumi, menemani kita. Next. Dunia yaitu roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kebenaran yang hakiki, yang paling tinggi adalah Tuhan Yesus sendiri. Adonai sebutnya. Tidak bisa diragukan lagi bahwa kebenaran itu adalah Allah sendiri. Kita baca di Yohanes 14:17, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, itulah posisi Roh Kudus dalam hati kita. Dan terlihat di sini terbagi atas dua. Orang dunia tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan, tidak bisa berpikiran, dan tidak bisa bersosok seperti manusia yang punya Roh Kudus. Kenapa? Karena orang dunia itu tidak bisa melihat. Dia tidak bisa merasakan. Hanya orang Kristen, orang Kristiani yang tahu tentang Roh Kudus. Nah, itu sebabnya kenapa? Karena kita orang Kristen, disebut orang Kristen, itu yang percaya tentang Yesus Kristus sendiri. Karena kita tahu Tuhan Yesus menjanjikan. Kita menunggu sampai Tuhan Yesus naik dan kita dapat. Ketika kita ingin mendapatkan Roh Kudus, kita harus punya iman. Iman ini adalah jembatan Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. Jadi bedanya dengan orang dunia itu menginginkan hal-hal yang kelihatan dan nyata. Setiap yang kelihatan itu dia percaya. Setiap yang terjadi itu jangan percaya. Tapi kalau orang-orang Kristen itu yang tidak nyata dan pasti terjadi yang kita percaya. Begitu juga Roh Kudus. Jadi iman adalah dasar dari kita tahu Roh Kudus ada apabila pada kita. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan kita. Next. Di sini ada identitas Roh Kudus yang saya coba sedikit ungkap. Roh Kudus itu tidak kelihatan karena dia roh. Karena itu orang dunia tidak kenal dan tidak menerimanya. Karena dia nggak kenal, karena dia nggak kelihatan. Jadi dua hal tadi, dia ada, dia tidak bisa menerima. Beda dengan kita. Kita kenal dia, walaupun tidak kelihatan. Makanya Roh Kudus akan menerima kita. Roh Kudus diberikan kepada semua orang yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Percaya, iman pasti. Kepada siapa? Tuhan Yesus yang kita kasihi. Yang selalu kita kalau berdoa selalu membawa nama Tuhan Yesus Kristus sebagai doa kita. Dan darah Yesus yang dicurahkan untuk kita itulah kekuatan dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, dari situlah kita tahu bahwa Roh Allah ada pada kita. Dia atau Tuhan Yesus sendiri akan meminta kepada Bapa Tuhan untuk memberikan seorang penolong. Bahasa Ibrani-nya Parakletos. Yang artinya seorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong, menguatkan, menghibur, membela juru selamat, sekutu dan sahabatnya. Jadi ini seseorang sebenarnya, tapi tidak kelihatan. Jadi kedekatan kita akan lebih mudah karena kita tahu ini adalah seseorang yang mendampingi kita. Fungsi dan peran Roh Kudus ini besar sekali terhadap kita. Nanti kita jelaskan di depan. Pembela, penghibur, penolong, juru selamat, sekutu, sahabat. Jadi semua aspek kehidupan kita di dunia ini
sudah disupport dengan Roh Kudus. Oke. Penolong yang tinggal di dalam kita dan selama berada di bumi. Penolong yang tinggal di dalam kita selama kita di bumi. Kalau kita sudah di surga, nggak perlu lagi Roh Kudus. Selama di bumi. Tapi ya yang menjadi masalah terbesar adalah di bumi itu. Karena di bumi banyak godaan, banyak gangguan, banyak tantangan, banyak hal-hal yang memang kita harus bersama-sama dengan Kudus. Makanya dulu khotbah hari ini saya mencoba mengajak kita bergaul dekat dengan Roh Kudus. Karena itu udah firman Tuhan. Dan mendampingi kita selamanya. 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 Kalau selamanya itu adalah dia tidak akan putus-putus di dalam kita. Dia tidak akan sekali meninggalkan kita. Oke, next. Ini sebutan Roh Kudus. Kalau Anda baca di Perjanjian Lama dan Baru, Anda akan menemukan Roh Allah, akan menemukan Roh kebenaran, sebutannya ya, akan menemukan Roh Tuhan, Roh Yesus, penghibur dan lain sebagainya. Oke, next. Simbolnya bisa nafas. Tuhan ketika memberikan nafas kepada ciptaannya juga dengan sembusan nafasnya dia. Nah itulah Roh Kudus. Angin, merpati yang paling populer kita sering lihat, dari tangan Allah dan api. Dan banyak lagi simbol-simbol itu ada dan biasa kita ini. Oke. Apa peran dan tugas Roh Kudus next? Ya. Nah ini juga penting buat kita tahu bahwa supaya kita tidak, saya umpamakan Roh Kudus nih dengan kata-kata dunia seperti GPS. Semua tahu GPS? Oh, bukan GPS, Google Map. Saya dulu pemakai GPS 2006, sekarang Google Map. Itu Google Map atau GPS, dia akan bunyi kalau ke kiri atau ke kanan, atau kita salah, atau kita tidak menyesuaikan dengan yang di Google Map itu. Umpamanya seperti itulah, supaya gampang nih. Ketika kiri dia 200 meter kasih tahu, 200 lagi ke kiri. Begitu masuk dia bilang ke kiri. Begitu juga Roh Kudus, kiri, jangan ke kanan. Atau kita nabrak, nggak mau jalan situ, kecil. Istri saya paling nggak suka tuh ikutin GPS, karena kadang masuk jalan lubang kecil, jangan tubruk aja. Nah dia teriak di situ. Semasih kita nggak pernah ketemu jalan yang sudah digariskan oleh GPS atau Google Map, dia akan berisik. Seperti itulah kira-kira. Nah dia perannya membantu kita untuk mengarahkan kita pergi kemana. Jadi kita coba baca. Dia Roh Ilahi yang bertugas membimbing, mengilhami, memampukan orang percaya untuk pekerjaan-pekerjaan di bumi. Pekerjaan-pekerjaan di bumi. Membimbing, mengilhami, memampukan orang percaya untuk pekerjaan di bumi. Jadi bicara kemampuan, bicara kekuatan, bicara apapun, nggak usah takut. Roh Kudus selalu ada pada kita. Yang bikin takut adalah kita sendiri, bukan Roh Kudus. Ada orang bilang bahwa Roh Kudus itu ada dalam kita. Cuman satu yang sering menjadikan Roh Kudus itu mengalah dia. Kenapa? Kita nggak taat, kita tidak komit dengan apa yang sudah digariskan Roh Kudus. Kita udah satu aja lah. Masalahnya kita nggak taat. Seperti GPS dan Google Map. Udah pakai Google Map, masih nabrak. Ini nyasar kan? Atau lebih sulit kan? Bisa begitu. Begitu juga Roh Kudus diumpamakan seperti itulah. Dia akan membantu kita, membimbing kita untuk pekerjaan-pekerjaan di bumi. Di bumi ya, di bumi. Oke, mendoakan dan sebagai perantara orang-orang percaya berdoa kepada Tuhan Allah sendiri. Seringkali kita suka susah atau kita sudah full lah berdoa dengan Tuhan. Jadi kita sudah cuma diam aja, kita nggak berkata apa-apa. Sebenarnya Roh Allah, Roh Kudus itu membantu kita untuk berdoa dengan Tuhan. Dia tahu apa yang kita perlu, dia tahu apa yang kita mau, dia akan berdoa untuk kita, mewakili kita kepada Tuhan sendiri. Betapa hebatnya Roh Kudus itu yang kita punya di dalam diri kita sendiri. Memimpin dan memberikan kesaksian dan memberikan karunia-karunia roh atau kemampuan rohani yang khusus. Nah, ini
yang seringkali orang-orang Kristen punya itu. Bukan cuma pendeta ya, bukan cuma gembala ya, kita sendiri pun begitu. Saya sama ibu pernah rasakan sendiri bahwa mujizat karena roh itu datang sendiri. Kita tahu. Orang lain melihatnya berbeda. Kita tetap aja normal seperti biasanya. Nah itu, ini adalah karunia roh yang datang dari Roh Kudus sendiri. Next. Meyakinkan orang tentang dosa, memimpin orang bertobat, memimpin orang percaya, menjadi penghibur dalam kesukaran, menguatkan dan menguduskan jiwa. Ini semua spirit yang kita dapat dari Roh Kudus. Tentang dosa. Sekalipun dia pendeta, sekalipun dia orang Kristen, ancaman, godaan tentang dosa itu kuat sekali. Jadi ketaatan kita pada Roh Kudus itu jadi penting. Kita jangan nabrak. Kalau dia bilang udah ke kiri, dan bilang jangan maju atau berikan apapun yang dipimpin oleh Roh Kudus diikutin. Tidak seperti Google Map, dia nggak akan teriak-teriak. Ikutin aja jalannya. Oke, next. Ya, next lagi. Saya nggak akan bicara panjang-panjang soal karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus ini luas sekali, besar sekali. Jadi saya cuma coba membagi atas dua. Karunia Roh Kudus yang diberikan kepada bersama-sama di gereja, di satu okomene, satu perkumpulan, satu kelompok berdoa. Dia akan kasih kita bisa melakukan puji-pujian. Pujian kita ya, kedengarannya oleh orang Kristen itu bagus. Itu karunia pujian. Banyak orang dulu, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa bicara di depan. Tapi karena kita berserah pada Roh Kudus, tiba-tiba bisa nyanyi dan bisa melakukan sharing firman Tuhan di depan. Karunia pernyataan Allah dan bahasa roh. Kita bisa membaca, orang lain nggak bisa baca. Artinya ini apa? Pernyataan Tuhan dan bahasa roh. Khususnya pernyataan Tuhan lah. Kita bisa baca di Alkitab. Orang lain akan punya kesulitan sendiri. Bahasa roh menafsirkan, membagi pengajaran. Tiba-tiba kita jadi ingin membagi sebuah pengajaran. Nah, ini adalah karunia dari roh. Ini karunia yang bersifat bersama-sama. Selain bersama-sama, karunia roh juga karunia yang pribadi. Karena berkata yang kalau orang dunia bilangnya aneh, ada sesuatu. Tapi kita yang tahu tentang Roh Kudus berkata dan dengan hikmat. Orang yang biasa dinasihatin oleh si A karena tidak pernah tembus, oleh si B yang punya Roh Kudus tembus. Seolah-olah orang dunia bilang meremehkan itu, tapi itu bukan peremehan, itu memang kuasa Roh Kudus terhadap si B ketika memberi nasihat kepada orang tertentu. Karena berkata dan dengan pengetahuan. Saya 36 tahun kerja ya di urusan manusia. Akhir-akhir sepanjang setelah 20-an tahun kemudian saya sudah melihat bahwa kitab manajemen yang terbaik adalah Alkitab. Semua di situ ada, diwakili di Alkitab. Pengetahuan manajemen ada di situ. Dan saya punya pengarang-pengarang terbaik itu adalah bekas pendeta atau pendeta masih sekarang. Kebanyakan mereka itu. Jadi saya lihat memang pengetahuan yang tertinggi adalah Alkitab sendiri, kitab suci sendiri yang datang dari Tuhan. Karunia menyembuhkan, karunia mujizat, tumpang tangan, sembuhkan, itu bisa jadi karena Roh Kudus menyertai kita. Bernubuat, membedakan macam-macam roh. Nah, ini penting, membedakan macam-macam roh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa melihat ini roh iblis, roh dunia, roh dewa-dewa, atau Roh Kudus sendiri. Kenapa? Dia tahu dari Roh Kudus sendiri. Berbahasa roh ini memang Anda udah tahu mungkin bahasanya yang aneh-aneh. Itu bahasa roh. Kita nggak bisa mengatur karena Roh Kudus itu memimpin kita untuk berbahasa.
menafsirkan, ada lagi yang menafsirkan, ada yang berbahasa, dan ada juga yang menafsirkan. Ini semua pada kesempatan ke depan mungkin saya akan coba bagikan pada teman-teman di Gerahan Muda. Next. Nah, menghujat Roh Kudus atau mendukakan Roh Kudus. Next. Menghujat dan mendukakan ini adalah yang paling kita waspadai. Karena kita diancam oleh Tuhan untuk ini. Yang lain boleh didukakan, yang lain boleh dihujat. Tapi untuk Roh Kudus ini paling harus dihindari dan jangan pernah kita lakukan. Kita baca di Matius 12:31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Jadi kesalahan menghujat orang lain, menghujat siapapun bisa diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni di bumi maupun di surga. Jadi hati-hati dengan ini, dengan penghujatan. Nanti kita lihat apa aja menghujat dan mendukakan Roh Kudus. Mendukakan adalah penolakan terus-menerus, terus-terusan nggak mau dijamah dengan Roh Kudus, terus-terusan menghindar. Itu mendukakan Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri. Dan dengan sengaja terhadap kesaksian Roh Kudus mengenai Kristus dan firman-Nya dan karyanya. Dengan sengaja melecehkan, meremehkan, menghindari mukjizat terjadi di depan kita. Itu adalah bisa menghujat, bisa mendukakan. Kita lihat. Jadi tindakan dan tingkah laku seperti ini yang adalah mencelakai atau mendukakan, menghujat Roh Kudus sendiri. Kita lihat, next. Mendukakan Roh Kudus apabila diteruskan akan membuat orang menentang Roh Kudus. Kalau terus-terusan ditolak, terus-terusan tidak mengikuti, akan ditolak. Kita udah pasti deh, beberapa kali, lu bertahun-tahun ke gereja, nggak kelihatan dan sebagainya. Ada yang di dalam hati, ada yang langsung terbuka di depan umum ya. Itu adalah mendukakan Roh. Jadi Roh Kudus yang diutus Tuhan Yesus melalui Allah kepada kita, itu terus-terusan ditolak oleh Allah. Terus-terusan diremehkan oleh Allah. Itu mendukakan Roh. Itu dosa yang tidak akan diampuni. Oke. Menentang Roh Kudus akan membawa kepada kita memadamkan api. Kita tahu bentuk Roh Kudus itu seperti api. Itu api spirit dari Roh Kudus sendiri. Jadi kalau kita tolak terus, api itu lama-lama kecil. Kecil, mati sendiri. Kalau Anda bawa Google Map, bawa GPS, terus-terusan bunyi Anda cuekin, lama-lama tuh baterainya habis, nggak dicas lagi, nggak mau aku pakai itu. Sama perlakuan itu terhadap Roh Kudus akan membuat Roh Kudus hilang sendiri. Nah, ketika kehilangan itu, kalau Anda nggak mencari lagi, dinyalakan lagi api, Anda sudah meninggalkan itu namanya. Ketika Anda meninggalkan itu, Anda sudah menentang Roh Kudus. Dan itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Oke. Memadamkan api roh membuat seseorang mengeraskan hati. Nah, efeknya yang dibangun dari penolakan dan peremehan dan ketidakseriusan terhadap Roh Kudus itu adalah hatinya akan keras. Hatinya akan, orang bilang bandel lah, nggak mau pernah dengerin. Sudah berkali-kali dikasih peringatan, sudah berkali-kali diingatkan, terus ditabrak. Itu mematikan api Roh Kudus sendiri di dalam kita. Next. Nah, hatinya kok keras, menghasilkan pikiran-pikiran yang rusak. Kita tahu orang Kristen itu berangkatnya dari hati. Naik ke kepala, keluar di mulut. Nah, kalau dia menolak dan mengeraskan hatinya hampir keras, itu di hatinya tidak ada lagi Roh Kudus yang membimbing kita ke arah yang terbaik. Hatinya akan rusak, diisi oleh yang lain-lain. Nah, kalau hati rusak seperti dijelaskan di sini, sehingga yang benar dia bilang salah, yang salah dia bilang benar.
Yang jahat dia bilang baik, yang baik dia bilang jahat. Itu sudah parah sekali orang seperti itu. Jadi kalau kita orang lihat dari manapun unsurnya, yang benar dikatakan tidak benar, yang jahat dikatakan benar, itu bahaya sekali orang seperti itu. Apa itu? Hujat, terminologi aslinya kata-kata dari Kamus Indonesia adalah memfitnah. Kalau fitnah itu yang baik atau yang A diganti dengan B. Hujat itu adalah fitnah. Nah, itu kejahatan paling berat. Dan Tuhan meringatkan supaya jangan menghujat Roh Kudus. Supaya jangan berkata yang benar, dia nggak berani ngomong benar. Dia bilang bakal salah. Nggak berani, dia nggak ngomong. Tapi kalau dia bilang yang lain dari yang benar, nah itu bahaya. Berbahaya sekali. Nah ini kita harus pegang, kita harus hati-hati. Kita bicara sesuai dengan yang benar, dari kebenaran yang benar-benar dari Tuhan. Makanya orang-orang Kristen kita punya keberanian untuk itu. Karena imannya diarahkan oleh Roh Kudus sendiri untuk berkata yang benar adalah benar. Yang jahat bilang jahat. Yang baik bilang baik. Tidak putar balik. Memfitnah itu paling berbahaya. Nah ini jadi penghujatan ini juga luas. Saya ambil sedikit-sedikit jadi sekarang ini jadi pegangan teman-teman di Gerakan Uda supaya pegang hal itu. Nah sekarang bagaimana berkat kita dekat dengan Roh Kudus? Next. Tentunya besar sekali ya dengan fungsi dan peran yang ceritakan di awal. Kasih karunia Allah itu besar sekali untuk kita. Di Roma 5 pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikenakan kepada kita. Jadi kasih Allah, kasih karunia Allah sudah ditaruh di kita. Bahkan bukan ditaruh lagi, dicurahkan. Kalau curah itu seperti air terjun yang jatuh ke sungai, tidak pernah berhenti. Terus curah loh, kalau ditaruh ya udah satu. Kalau dicurahkan terus mengalir dan mengalir, tidak pernah berhenti oleh Roh Kudus. Jadi nggak ada cara lain, nggak ada alat lain. Sungainya itu lah Roh Kudus yang dikaruniakan pada kita di dalam hati kita. Ini adalah sebuah berkat yang begitu besar untuk kita. Kita mempunyai pengharapan yang tidak mengecewakan karena Roh Kudus. Kita tidak pernah kecewa dengan Roh Kudus. Seringkali kita kecewa karena kita nabrak Roh Kudus. Yang kita tabrak adalah karena keinginan kita tidak sama dengan keinginan Roh Kudus. Tapi kalau kita samain, kita nggak akan. Kita pasti akan diselamatkan dari muka Allah, pasti itu, karena kita akan menghindari, mendukakan dan menghujat Roh Kudus. Mendapat pendamaian dengan Allah oleh karena Yesus Kristus. Kita dengan Tuhan Allah telah didamaikan melalui Tuhan Yesus dan melalui Roh Kudus. Next. Dan ini yang penting, Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini penting. Semua yang dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus itu adalah Roh Allah, adalah anak Allah. 100% kita hidup dipimpin Roh Allah, kita adalah anak Allah sendiri. Kalau anak-anak Allah, kita tahu orang tua kita, Allah sendiri, Tuhan sendiri, itu kaya banget. Jadilah kita adalah ahli waris. Ahli waris, jelas ahli waris. Harta kita di surga itu sudah menanti kita untuk kita dapetin, karena kita ahli waris. Kita berhak atas janji-janji Allah. Nah, janji-janji Allah ini kepada kita hidup sukacita, damai sejahtera, penuh anugerah, penuh kemurahan, itu janji-janji Allah. Tidak akan terjadi apapun yang mengganggu kita. Kita diberi kuasa sebagai anak Allah. Nah, selain kita berjanji, kita punya kuasa. Jadi sebagai anak-anak Kristen yang sudah tahu di dalam dirinya ada Roh Kudus, itu jangan takut berdoa, jangan takut mengeluarkan kuasa,
dikala situasi apapun, kita harus maju untuk berani memberikan kuasa pada orang lain atau membuat kuasa yang mujizat. Demikian adalah hari ini. Semoga firman Tuhan ini bisa memberikan bekal, pegangan pada teman-teman jemaat anugerah yang di gereja maupun di rumah masing-masing. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, puji syukur atas hari ini semua. Kami anak-anak-Mu yang berharap terus dipenuhi Roh Kudus, kuasai Roh Kudus, dan juga kami terus pegang janji-Mu, pegang kuasa-Mu. Kami tidak takut, kami tidak bimbang, kami tidak ragu akan kehadiran-Mu pada kehidupan kami, pada semua tantangan hambatan ke depan, karena kami tahu Roh Kudus menyertai kami tulus sekarang dan selamanya, karena kami tahu Roh Kudus itu telah disediakan oleh Tuhan sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang memberi instruksi, dan Tuhan Yesus sendiri yang minta kepada Bapa di surga, dan Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang datang di bumi untuk bersama dengan kita. Jadi makin hari ke depan, semua jemaat yang ada di Geraha Anugerah tidak lupa untuk memegang kehadiran Roh Kudus, memberikan selalu hidup dekat dengan Roh Kudus, dan menghindari menghujat dan mendugakan Roh Kudus. Kami percaya kami akan hidup dengan penuh sukacita, damai sejahtera, penuh kemurahan dari Tuhan, menyandai naik tidak turun, menjadi kepala tidak menjadi ekor. Kami percayakan semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan kami yang kudus, kami Tuhan yang hidup, yang setiap hari menyertai kami dengan Roh. Terima kasih Tuhan. Berkati Pendeta James, Gembala Geraha Muda, apapun yang dihadapi, tantangan ke depan dengan Ibu dan juga dengan teman-teman yang membantu, mensupport kegiatan Geraha Muda. Berkati kekuatan, bersambut tangan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam darah Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tinggal kita akan tutup di dalam doa berkat. Jadi saya mau sampaikan, kita masih seperti ini sampai minggu depan. Tolong diperhatikan juga buat jemaat yang hadir, karena tempat kita juga terbatas. Tetap kita harus menjaga protokol kesehatan, ya. Dan kita berdoa terus di tengah-tengah pandemi ini. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir dan panik. Firman Tuhan hari ini sungguh menguatkan kita. Kita punya Roh Kudus yang menghibur kita, menguatkan kita, menolong kita, dan memberikan kita hikmat. Ya, ini untungnya kalau kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Biar jemaat Tuhan tetap terus, jangan pernah padamkan roh dalam kita. Dalam kitab Imamat, itu kemah tabernakel, para imam diwajibkan tidak boleh sampai padam. Tidak boleh sampai gelap itu kemah. Harus terus menyala. Lampunya terus bergiliran, imam masuk. Satu hari pagi, siang, sore, untuk lampunya jangan padam. Artinya supaya menerangi kemah itu. Kemah ini berbicara dengan saudara dan saya. Dan Roh Kudus ini adalah api, tadi sampaikan ya. Api. Dan Roh Kudus itu tetap terus menyala. Membara. Jangan sampai padam. Kalau sudah padam, minta Tuhan. Tuhan, penuhi saya. Ya, lebih kita di akhir zaman. Segala akhir zaman. Gereja Tuhan sedang disempurnakan. Dengan apa? Kekuatan Roh Kudus. Bukan kekuatan manusia. Bukan kekuatan yang lain, hanya kekuatan Roh Kudus. Biar Roh Kudus menjamah kehidupan kita, tetap tinggal terus dalam kehidupan kita terus. Ya, jemaat Tuhan yang di tempat ini, yang di dalam ibadah offline atau onsite, ya, dan juga yang ada di rumah dalam YouTube, baik juga dalam Zoom, kiranya kau bisa menerima berkat Tuhan. Saya ucapkan terima kasih buat Om dan Tante yang tidak pernah jemu-jemu terus memberkati kita lewat firman Tuhan. Biar firman Tuhan saling menguatkan,
ya, dan memberikan kita terus maju bersama dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Amin, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami berterima kasih Bapa di surga Tuhan Yesus. Kau sudah memimpin ibadah kami. Kau sudah memberkati Tuhan kami lewat firman-Mu. Hamba-Nya Tuhan sudah utus untuk memberitakan tentang peranan kuasa Roh Kudus. Tetapi itu boleh tinggal menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi anak-anak yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus membawa kami kepada rancangan-rancangan Tuhan. Roh Kudus membawa kami kepada hal-hal yang luar biasa, membawa kami kepada kemenangan, membawa kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Om Lukman bersama tante, anak, cucu, mantu, di dalam usaha, dalam pelayanannya. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan. Biarlah tetap tambahkan hikmat marifat dari kuasa Roh Kudus, supaya dia dapat melayani dimanapun dia berada, di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Tutup bungkus kuasa dengan kuasa firman-Mu keluarga ini, anak cucu mantu yang ada, biar tetap Tuhan menerangi hati dan pikiran mereka. Tambah diberkati Tuhan, tambah cinta Tuhan, tambah sungguh-sungguh melayani-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa semua jemaat Tuhan yang hadir dalam baik di dalam onsite, ada dalam ruangan ini. Kami percaya semuanya ada dalam lawatan Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami kemampuan. Limpahkan kami dengan firman dan kuasa Roh Kudus yang memenuhi hati dan pikiran kami. Terima juga jemaat Tuhan yang ada sedang di rumah menyaksikan online, baik Zoom Tuhan. Mungkin keberadaan mereka juga Tuhan punya kerinduan, punya satu doa dan cita-cita harapan. Biar Tuhan sendiri yang memakai jemaat-Mu Tuhan. Apabila mereka dalam keadaan sakit apapun Tuhan, mungkin terserang batuk, pilek atau COVID, dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kelepasan. Roh yang ada pada dia lebih besar dari segala sakit penyakitnya. Dalam keadaan masalah ekonomi, dalam nama Yesus Tuhan cukupkan. Masa dalam kebimbangan, keraguan-raguan, dalam nama Yesus pertetapan iman percaya mereka. Berikan cara-cara yang baru, berikan terobosan yang baru, berikan kemenangan dalam mereka menghadapi persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun profesi jemaat-Mu Tuhan, baik itu yang pelajar, mahasiswa, mahasiswi,
baik itu juga karyawan-karyawati, baik itu juga pedagang, pengusaha, perniagaan, ojek online. Oh Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, di dalam nama Yesus Tuhan berkati usaha mereka. Haleluya, haleluya. Tuhan jaga mereka seperti biji mata Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang saat ini sedang sakit, terpapar Tuhan, di rumah sakit Tuhan, baik itu juga karena COVID, baik itu juga ada penyakit yang lain, dokter, suster yang bekerja Tuhan, juga para TNI, para polisi yang membantu mensukseskan untuk pencegahan COVID ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, turunlah roh kesembuhan, biar negara kami ini terlepas dari virus COVID yang menakutkan dan mengerikan ini. Kami percaya Tuhan, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah akan campur tangan dan turun tangan melihat orang-orang yang memerlukan turun tangan-Mu. Kami percaya di balik ini ada rancangan Tuhan, di balik ini ada kuasa Tuhan yang akan Tuhan nyatakan, memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, rencana Natal kami tanggal 25, apapun yang kami sudah susun dan kami butuhkan, perlukan, kami percaya dalam nama Yesus Tuhan akan penuhi kami dengan berkat-berkat-Mu ya Bapa, sehingga rencana Natal ini kami memberkati orang lain, memberkati sekeliling kami, memberkati jemaat Tuhan, memberkati kami semua. Natal ini berarti buat kami. Tema Natal kami tentang Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kami, Allah yang tidak pernah kami ragukan, Allah yang tidak pernah kami, oh Tuhan, yang senantiasa menyertai kehidupan kami, yang memimpin dari kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat Tuhan, dan kami percaya Tuhan di hari-hari datang kami boleh berkumpul lagi di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan. Aktivitas sepanjang minggu berjalan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami. Apapun kegiatan kami, dimanapun kami ada, tutup bungkus kami dengan kuasa firman-Mu. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari niat yang orang jahat, virus COVID, bahkan iblis yang mencoba merenggut nyawa kami. Kami tolak, hancur, patahkan dalam nama Yesus. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Keluarga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, usaha kami dan profesi kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan berpulang, berpisah satu dengan yang lain. Tiba akan hentarkan kami dimanapun kemanapun kami berada. Hamba-Mu akhiri, nama-Mu tabiskan ibadah kami penuh ucapan syukur. Oh, dalam satu nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama di atas segala nama itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun engkau berada, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada anaknya yang tunggal, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus akan mengikat saudara dan memimpin saudara mulai hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.